sampaikan, eh, posisi negara kita, Indonesia, ternyata dipandang dunia ini termasuk sebuah negara yang memiliki kekuatan tentara dan persenjataan yang cukup baik ya. Kalau kita lihat sejak 2019, 2014 kita termasuk 20 besar. Jadi ini termasuk negara yang memiliki pertahanan dan alat-alat yang cukup baik, Bang. Apalagi sekarang di tahun 2023 menurut data dari Global Firepower, yaitu sebuah lembaga riset internasional yang meranking kekuatan negara-negara di dunia, kita di sini termasuk di urutan ke-13 dari 145 negara. Nah, kita di posisi 13 berarti di sini ya. Di sini kalau kita lihat kita mengalahkan negara-negara yang justru kalau kita lihat jauh lebih maju. Kita lihat di nomor 16 ini adalah negara Australia. Nah, negara Australia adalah negara yang cukup besar, kemudian Israel juga yang negaranya cukup besar, tapi berada di bawah negara Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah prestasi dari pemangku kebijakan di pemerintah kita ya, dan kita cukup berbangga. Mudah-mudahan nanti di periode ke depan di 2024 mungkin kita bisa tembus di 10 besar. Apa saja yang menjadi poin-poinnya nanti akan kita eh, rincikan satu persatu. Nah, beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan kenapa kita masuk di dalam ranking 13 besar tadi, bahwa Indonesia memiliki indeks kekuatan finansial. Ini berada di dalam ranking 10 besar ya. Sedangkan untuk nilai purchasing power parity, Indonesia itu menduduki peringkat ketujuh dari 145 negara. Dan sebagai penghasil sumber negara, sumber energi, di sini perlu kita ketahui bahwa batu bara itu sebagai salah satu sumber energi dunia, kita berada di nomor 3 di dunia karena menghasilkan 563 juta metrik ton per tahun. Kemudian untuk poin lainnya, di sini negara kita juga termasuk negara yang jumlah militernya cukup banyak, ya, yaitu hampir mencapai 1 juta orang tentara aktifnya, yang terbagi menjadi angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut. Dari segi persenjataan, bisa kita lihat bahwa negara Indonesia sejak merdeka tahun 45 di sini sudah cukup banyak ya pesawat-pesawat yang bisa kita miliki. Tercatat secara keseluruhan itu ada 466 unit, kemudian kekuatan daratnya juga banyak, terdiri dari 314 unit tank, kemudian kendaraan tempur baja sebanyak 12.000, kemudian alat-alat artileri dan lainnya. Di sini bisa lebih jelas untuk kekuatan militer kita. Ini adalah untuk kekuatan angkatan darat. Untuk jumlah tank kita jumlahnya ada 314, tapi karena sebagian sudah berumur tua, jadi yang masih bisa dipakai atau masih layak pakai ya, itu cuma ada 220. Kemudian vehicle atau kendaraan perangnya kita cukup banyak, yaitu 12.000 yang tercatat, tapi yang masih aktif dan bisa dipakai itu sejumlah 8.400 unit. Kemudian self propelled artillery itu atau alat tempur, alat tembak yang bisa digerakkan sendiri karena menggunakan mesin dan roda, ini jumlahnya 153 dan yang masih aktif itu 107. Kemudian kalau towed artillery itu adalah senjata tembak berat ya, yang cara mobilitasnya itu harus ditarik dulu dengan menggunakan truk sebagai kendaraan penariknya.
Ini jumlahnya ada 414, dan untuk MLRS atau multilaras ya, peluncur multilaras memang masih kurang. Kita cuma ada 44 yang siap tembak seperti itu. Kemudian untuk angkatan udara juga sama ya. Di sini kita kekuatannya masih sedikit karena sebagian dari pesawat-pesawat kita itu adalah pesawat warisan dari Perang Kemerdekaan, dan ini juga pesawatnya sebagian juga sudah tua sejak zamannya Pak Harto sampai sekarang. Itu bahkan ada pesawat yang umurnya sudah 40 tahun masih kita permajakan terus agar bisa tetap dipakai sampai dengan saat ini. Ini untuk pesawat terdiri dari fighter ya, kemudian pesawat serang. Nah, ini pesawat transport, ini pesawat latih, kemudian untuk special mission atau untuk misi khusus penyerangan, dan ini adalah untuk pesawat tanker yang nanti bisa digunakan di udara untuk mengisi bahan bakar. Ini helikopter, dan ini adalah helikopter serbu ya, di gambarnya. Kemudian untuk kekuatan laut kita sebagai negara maritim, sebenarnya kita masih banyak kekurangannya ya. Kita ada beberapa jenis-jenis kapal yang tidak kita punyai. Yang warna merah ini kita tidak punya, yaitu kapal induk, baik induk pengangkut kapal maupun pengangkut pesawat maupun pengangkut helikopter. Kemudian kapal perusak atau kapal destroyer juga kita belum punya. Yang hanya kita punya adalah kapal ukuran sedang, yaitu frigate, kemudian kapal korvet yang ukurannya juga lebih kecil, kemudian kapal selam, dan kapal patroli. Mungkin karena anggaran kita yang masih terbatas, jadi lebih mengutamakan kapal-kapal laut itu dengan model kapal patroli cepat ya. Yang sekarang ada beberapa ukuran, ada yang 40 meter, ada yang 60 meter, dan ada yang 90 meter. Seperti itu. Adapun penjelasannya di sini eh, saya sebutkan mungkin untuk kapal induk ya. Ini panjangnya ada yang sampai 330 sampai dengan 400 meter ya. Tonasenya juga cukup berat sampai 100.000, dan daya angkut untuk personilnya itu untuk kapal induk bisa mengangkut 70 pesawat dan 6.000 personil. Sedangkan untuk jenis destroyer di sini memiliki spesifikasi ukuran 140 sampai 220 meter dengan eh, beratnya itu mencapai maksimal 15.000 ton ya. Kemudian untuk kapal ini biasanya kalau destroyer udah cukup lengkap, mulai dari rudal anti permukaan untuk menyerang kapal dengan kapal, kemudian untuk menyerang udara atau pesawat tempur musuh, dan untuk peperangan bawah laut. Contohnya kalau ada selam, ada kapal selam atau ranjau, maka kapal ini sudah lengkap baik dari radar maupun senjatanya untuk menghancurkan senjata lawan seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk kapal destroyer itu mampu mengangkut 300 personil ya, seperti itu. Nah, untuk frigate di sini ukurannya lebih kecil, antara 100 sampai 160 meter ya. Ini untuk kecepatannya juga karena kapalnya lebih kecil jadi 30 sampai dengan 40 knot dia bisa melaju untuk menyerang musuh. Sini personilnya makin kecil juga kapal tersebut membutuhkan personil yang makin sedikit ya. Sini ada 200 personil untuk kapal frigate. Persenjataannya lebih sedikit dibandingkan destroyer. Kalau destroyer mungkin tabung peluncur rudal jelajahnya bisa 24 tabung, di sini mungkin cuma sekitar 6 tabung saja ya. Jadi makin kecil pesawat, space-nya juga makin kecil. Begitupun dengan korvet. Korvet biasanya adalah
pesawat, mohon maaf, kapal yang ditujukan sebagai kapal yang terjun di garis depan. Jadi dalam jarak pendek dia harus siap berkorban nyawa ya yang kapal-kapal kecil ini karena hanya dibekali oleh dua tabung peluncur rudalnya. Jadi kalau rudalnya itu udah habis ya sudah siap mati lah ibaratnya begitu ya. Karena persenjataannya sedikit dan dia memiliki kelebihan yaitu untuk kecepatannya. Jadi dia bisa menyelamatkan diri dengan modal kecepatan yang lebih lincah seperti itu menghindari kapal musuh yang dengan rudalnya itu mengejar ke kapal korvet ini. Oke, ini adalah gambaran untuk eh, secara umum ya kapal perang yang sudah kita produksi. Ada kapal selam, kapal patroli cepat, ini kapal amfibi termasuk frigat ya. Ya kapal cepat rudal jenis korvet. Dan ini kapal frigat Ahmad Yani maupun kapal frigat Marta Dinata jenis PKR atau Pusakawar rudal ya. Nah, setelah tadi beberapa rinciannya, mungkin tidak ada salahnya kalau kita bandingkan kekuatan negara kita dengan kekuatan negara di ASEAN. Yaitu yang paling kuat itu ada dua di ASEAN. Yang pertama Vietnam, yang kedua Thailand. Nah, secara keseluruhan ya kita bersyukur Indonesia jumlahnya lebih banyak dalam beberapa hal, yaitu dari Angkatan Udara dan untuk kekuatan lautnya yang juga cukup banyak. Tetapi kalau Angkatan Darat memang kita masih kalah ya dibandingkan dua negara yang lain. Karena negara yang lain mungkin basicnya itu basic yang paling banyak adalah perbatasan darat. Jadi tidak begitu eh, banyak untuk membutuhkan angkatan laut ya, kapal-kapal yang lain. Seperti itu. Kemudian kalau kita bandingkan negara kita dengan negara Australia, ini terlihat untuk kita yang posisinya di sebelah kiri dan Australia itu posisinya sebelah kanan. Nah, jumlah kita ada beberapa poin yang lebih baik, yaitu dari jumlah tentara. Ini negara Australia mungkin hanya 5%-nya lah kurang lebih dibandingkan dengan jumlah tentara kita ya secara total. Kemudian persenjataannya juga kita jauh lebih banyak, tapi secara kuantitas kita menang, tapi secara kualitas mungkin Australia walaupun sedikit tetapi peralatannya masih mutakhir, terus di-upgrade ya. Dan dia berdatangan pesawat-pesawat baru, tapi kalau kita termasuk jumlahnya banyak, tetapi adalah warisan dari sebagian dari zaman kemerdekaan. Seperti itu, atau proyek hibah bekas pakai dari negara-negara Eropa atau negara-negara Asia lainnya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita bersyukur bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi sekarang ini sudah mulai tertata dan dikembangkan betul-betul adanya sebuah lembaga yang menyatukan semua industri pertahanan kita. Nah, ini disebut namanya Defense ID ya. Sudah diresmikan oleh Presiden kita, itu tepatnya 1 tahun yang lalu ya. Ini sudah diresmikan untuk menggabungkan BUMN maupun badan usaha swasta. Apa saja yang jadi perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam produksi alutsista dari BUMN, yaitu mulai dari Pindad, PAL, kemudian ini DKB, kemudian PT Dahana, PT Land ya, dan PT Inti. Ini termasuk perusahaan BUMN. Nah, sedangkan untuk yang perusahaan swasta, ini ada nama-namanya, cuman saya nggak hafal banyak sekali. Jadi untuk prototipe mobil ini banyak sekali dari perusahaan-perusahaan swasta kita yang sudah memamerkan contoh-contoh baik itu mobil taktis, kemudian
tank ringan itu juga pernah dipromosikan ketika pameran ya. Kemudian produk pabrik senjata ini juga ada PT Sari Bahari biasanya itu yang memproduksi bom, ya, bom untuk Sukhoi, kemudian untuk peralatan perang itu dari PT Sritek ya. Kemudian untuk sepatu dan sebagainya juga ini diproduksi dari kerjasama swasta. Ya kita bersyukur bahwa sekarang udah mulai terjalin suasana bukan hanya sekedar memenuhi alutsista itu dari beli dari luar, tapi sudah mulai tumbuh keinginan untuk memproduksi dan menguasai teknologi tinggi yang biasanya hanya dimiliki oleh negara luar. Sekarang Indonesia sudah mampu untuk memproduksinya di dalam negeri. Ini saya tampilkan sebagai eh, gambaran mungkin dari teman-teman yang hobi dengan militer dan juga umurnya sudah 40 tahun ke atas ya, mungkin masih mengenal jenis tank-tank seperti ini waktu kita kecil. Ini adalah tank-tank lama mulai dari Saraken, Alvis ya, kemudian tank-tank yang mungkin kalau mau kalau kita lihat sih modelnya kayak odong-odong gitu ya, yang banyak sekarang dipamerkan untuk anak-anak kecil, ada rodanya gitu. Kemudian ini tank-tank yang masih dipakai, mulai dari tank tahun 80-an. Ini Scorpion, ya ini jenis B50 ya. Kemudian ini tank yang baru, yaitu tank Harimau atau Kaplan dari Turki. Dan ini adalah tank dari Jerman ya, Leopard 2 A4. Nah, di sini untuk beberapa alat, mohon maaf sebelumnya, di sini saya sampaikan dulu pembagian foto ini akan dibagi tiga, yaitu alutsista yang berkenaan dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, tadi untuk tank ini termasuk Angkatan Darat ya. Dan ini juga ada kendaraan yang disebut Rampur atau kendaraan tempur. Ini kita udah punya, yaitu kendaraan tempur infanteri, di mana selain digunakan untuk menembakkan senjata dan amunisi, menjaga eh, tentara-tentara kita di garis depan sebagai bantuan tembak. Dia juga bisa digunakan untuk mengangkut personil, tapi jumlahnya tidak sebanyak APC ya, atau artillery personil carrier. Ini adalah VSF ya, atau Fire Support Vehicle. Ini beberapa kendaraan bisa kita buat sendiri, yaitu kendaraan badak, kemudian Pandur, dan tank Tarantula ini ya sudah bisa kita buat melalui PT Pindad. Kemudian ini adalah APC atau kendaraan lapis baja angkut personil. Nah, maksimal satu kendaraan ini bisa mengangkut 12 orang, 12 sampai 16 orang, dan paling sedikit itu 8 orang, tergantung dari ukurannya. Di sini yang paling kecil adalah kendaraan ini ya, Alvis, karena Alvis juga ada yang sifatnya sebagai fighting fire VSV ya, Fire Support Vehicle, juga ada yang memiliki eh, peran sebagai APC. Nah, ini untuk jenis kendaraan APC dari Alvis yang hanya mengangkut sekitar 6 orang saja. Itu. Kemudian ini adalah rantis atau kendaraan taktis ya yang dimiliki oleh TNI dan Polri. Ini sebagian didatangkan dari luar negeri, ada yang dari Afrika, kemudian ada dari Australia ya, seperti Busmaster, kemudian eh, kendaraan-kendaraan yang model-modelnya ini untuk penahan ranjau ya. Ini rata-rata semuanya dari luar negeri. Ini adalah kendaraan taktis yang kedua, berupa mini jeep ya.
Ini diproduksi, sudah mulai banyak diproduksi dari dalam negeri. Kemudian ini adalah jenis-jenis truk yang dimiliki TNI. Lanjut ke bagian senjata alutsista milik TNI Angkatan Laut. Di sini adalah beberapa jenis kapal perang canggih buatan Indonesia. Ya, ini termasuk kapal LPD, Landing Performance Dock, artinya kapal yang digunakan sebagai tempat mendarat helikopter, juga bisa digunakan untuk pengangkut barang dan pengangkut personil yang jumlahnya cukup banyak untuk satu batalion atau sekitar 600 orang ya. Ini adalah kapal cepat rudal, jadi termasuk korvet, di mana kapal ini bisa membawa 2 sampai dengan 4 rudal jarak jauh ya. Ini adalah kapal induk ya, tapi kapal induk kecil ini masih dalam proses karena Indonesia nanti mau mengembangkan kapal yang bisa mengangkut helikopter sebanyak 6. Dan ini adalah proyek kerjasama dengan Uni Emirat Arab yang sudah menanamkan sahamnya untuk membuat kapal jenis LHD atau kapal landing helikopter dock ya, di sini untuk menampung helikopter. Kemudian ini adalah kapal frigate ya, dan kapal patroli. Semuanya kita untuk kapal-kapal yang ada di tampilan ini adalah kapal dari hasil buatan negara kita Indonesia, dari hasil transfer teknologi dengan Belanda maupun dari Korea. Seperti itu. Ini gambaran sekilasnya, seperti yang tadi disampaikan, dan beberapa persenjataannya. Ini untuk kapal selam adalah kapal hasil transfer teknologi dan kerjasama dengan pihak Korea Selatan ya. Kita memiliki 3 dari hasil itu dari kelas Changbogo ya. Itu ada kapal Alugoro dan kapal yang lainnya. Ini teknologinya lebih maju karena termasuk kapal jenis eh, medium yang bisa mengangkut rudal atau torpedo lebih banyak, sekitar 6 torpedo seperti itu. Kemudian lanjut ke alutsista TNI Angkatan Udara. Kita lihat di sini ada beberapa pesawat ya, pesawat tempur yang kita punya. Kalau ini adalah pesawat F-16, ini Sukhoi. Kemudian ini pesawat dari Korea yaitu T-150. Ini pesawat Hawk dari Inggris ya. Kita punya waktu itu sekitar 100 ya. Ada 2 jenis yaitu Hawk 100 dan Hawk 200. Ini adalah pesawat dari Brazil. Itu namanya saya lupa ya. Tapi ini termasuk pesawat koin, jadi kontra yang nanti akan menyerang para gerilyawan dan membunuh infanteri yang ada di pedalaman, biasanya menggunakan pesawat jenis ini ya. Gitu. Ini adalah jenis-jenis pesawat helikopter TNI. Yang terbaru kita punya heli Apache ya. Dari Amerika kita punya 6 unit. Karena harganya sangat mahal, jadi untuk membagi anggaran, kita baru dalam batch pertama baru mendatangkan 6 unit. Kemudian ini adalah kapal dari Agusta Westland dari Italia kalau tidak salah. Dan ini adalah kapal-kapal jenis kapal Bell dari perusahaan kerjasama antara pihak Prancis kalau nggak salah dengan Indonesia ya. Ini cukup dikenal karena Bell ini ada beberapa seri dan kita dari awal sampai dengan sekarang sudah memproduksi dari perusahaan tersebut.
Ini adalah pesawat angkut TNI. Jadi pesawat angkut itu bedanya dengan pesawat tempur adalah dia digunakan sebagai kapal untuk mengangkut barang-barang logistik ketika perang atau mengangkut personil ketika mau diterjunkan di medan perang. Atau dia juga berguna sebagai pesawat intai yang dilengkapi dengan radar yang canggih sehingga bisa membantu mengawasi keadaan ketika adanya peperangan. Nah, pesawat ini termasuk berbadan besar sehingga bisa terbang dengan ketinggian lebih jauh ya, sehingga tidak bisa teridentifikasi oleh pesawat serang dari negara lain seperti itu. Ini adalah jenis pesawat Hercules C-130 ya. Kemudian ini pesawat Boeing. Ini adalah pesawat CN, pesawat dari produksi PT PT Dirgantara, PT DI. Kalau ini adalah pesawat baru, yang kalau yang setahu saya ini dari Prancis ya. Kemudian ini beberapa jenis drone yang sudah kita miliki. Ada 2 drone yang kita miliki dari produksi dalam negeri, yaitu drone elang hitam dengan drone yang akan kita beli dari Turki, yaitu jenis VTOL by, by Reaktar ya, seperti itu. Jadi drone ini sebenarnya pesawat pengintai, tetapi dalam keadaan perang ini bisa dilengkapi dengan eh, hulu ledak berupa bom. Di sini bisa untuk bom menghancurkan wilayah atau meluncurkan tank. Seperti yang terjadi di Korea, mohon maaf, seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina, mereka banyak menggunakan drone karena lebih hemat ketika menghancurkan tempat musuh. Dia tahu lokasinya dan bom yang dijatuhkan itu, kalaupun nanti drone ini hancur ataupun bisa dilumpuhkan, dari negara tersebut tidak akan kehilangan uang yang cukup banyak ketimbang mungkin satu pesawat hancur ditembak oleh musuh. Ini jauh, biayanya hampir 5 kali lipat dari biaya pesawat tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah jenis-jenis artileri pertahanan udara. Ya, ini adalah artileri yang terbaru, namanya Oerlikon dari Rheinmetall ya. Jadi dia akan menembakkan peluru, yaitu 1 menit itu bisa menembakkan 1.000 peluru. Jadi pesawat musuh akan dikunci dan akan ditembak. Peluru itu ditembakkan membentuk semacam pelangi atau lengkungan. Jadi ketika pesawat itu nanti masuk di dalam lengkungan peluru-peluru itu dan akan mengenai, maka pesawat akan jatuh. Seperti itu. Jadi ini adalah jenis pesawat yang menggunakan peluru proyektil biasa ya untuk ditembakkan mengejar pesawat musuh. Kemudian ini adalah artileri darat untuk menghancurkan satu daerah ataupun bangunan pertahanan musuh. Biasanya kita menggunakan rudal ataupun persenjataan bom. Ini ada jenisnya berupa MLRS atau yang mampu menembakkan senjata bom dalam jumlah banyak. Dalam 1 detik bisa menembakkan dalam 1 menit bisa menembakkan 12 tabung peluru ya. Ada juga di sini yang modelnya 1 per 1 seperti tank ini dari Amerika. Dan ini juga yang dimaksud tadi artileri gerak sendiri dan artileri tarik. Nah, kalau yang ini adalah artileri tembak untuk gerak sendiri dan ini adalah artileri tembak yang nantinya ditarik oleh truk pengangkut untuk bisa berpindah-pindah. Ini digunakan ketika musuh dengan pertahanannya yang kuat, itu kita hancurkan dulu, baru setelah itu nanti pasukan kita, pasukan pejalan kaki atau infanteri baru masuk menyerang ketika kondisi musuh sudah panik
dan sudah lemah kekuatannya, baru tentara garis depan yaitu infanteri nanti kita kerahkan agar bisa mengalahkan musuh. Kemudian ini adalah jenis-jenis senjata pelontar granat, cukup banyak ya. Kalau melihat gambarnya sangat menarik gitu karena bagus-bagus. Untuk pelontar granat ini ada beberapa kaliber, ada yang dari 40, 60, 80 ya. Ini bisa dilihat dengan ukuran bagian keluarannya ini yang ada yang ukurannya besar atau kecil seperti itu. Ini adalah senjata-senjata lama dari TNI yang mungkin sebagian sudah dimuseumkan ya. Nah, ini jenis senjata yang terdiri dari 24 peluru ditaruh, kalau udah habis ini diisi ulang. Seperti itu. Kalau ini jenis tembakan yang satu persatu, ketika dimasukkan dor kemudian ngisi lagi seperti itu. Cuma kelemahannya ini mudah dibunuh oleh musuh setiap tentara yang megang ini karena ada waktu kosong. Ketika kita lemah, tidak ada peluru, akan diserang balik. Lanjut, untuk senapan mesin. Senapan mesin merupakan tuntutan ketika perang, di mana tentara-tentara itu membutuhkan alat yang lebih canggih, di mana peluru bisa dipasang ya tanpa menunggu waktu lama. Nah, ada yang bisa menembakkan 100 jenis peluru dalam 1 menit. Ini sudah punya ya beberapa jenisnya sih seperti Minimi, kemudian AK-47, ini juga masuk. Ada juga yang menggunakan senjata mesin berat. Ini adalah submachine gun. Mungkin ini adalah senjata khusus ketika tentara-tentara khusus kita, baik Kopassus, Kopaska maupun Paskas, ini menggunakan senjata ini dengan tujuan tertentu. Ada yang bisa digunakan di bawah air, ataupun ada juga senjata yang bisa berbelok dengan sudut tembakan 30 derajat untuk mengenai musuh yang ada di sampingnya. Ini adalah senjata-senjata yang dimiliki oleh TNI, cukup lengkap sebenarnya ya, ada berbagai macam. Senjata sniper ini ada 20. Kemudian untuk senapan serbu yang dimiliki oleh Pindad, produksi Pindad juga sudah cukup banyak. Itu. Ini adalah shotgun. Ini jenis pistol. Ya. Ini jenis revolver, ada yang FN, ada yang Glock. Ini juga mungkin bagi teman-teman yang sering melihat pameran, sudah sering biasanya jenis pistol ini dipamerkan di pameran. Nah, ini jenis-jenis rudal. Ini ada 2 jenis rudal. Yang pertama rudal, ini semuanya jenis rudal jarak pendek ya, karena kita untuk rudal jarak menengah dan jarak jauh belum punya. Semuanya ini adalah senjata untuk penangkal serangan rudal ataupun pesawat. Yang ini adalah NASAM dari Norwegia, berupa peluncur tabung, ya dipasang di pangkalan-pangkalan. Nah, ini bisa mengeluarkan 6 rudal. Ini yang terbaru yang dimiliki TNI. Sedangkan ini adalah rudal pertahanan portable yang isinya itu hanya 1 rudal, bisa dibawa kemana-mana, dipanggul oleh tentara tersebut. Tetapi resikonya ya ketika rudal tersebut sudah habis ditembakkan, itu kebanyakan nggak bisa diisi ulang, jadi langsung dibuang oleh tentara ini untuk kemudian dia berlari melindungi diri atau mencari jenis tembakan yang masih ada rudalnya yang baru. Nah, untuk yang sekarang, untuk jenis rudal ini ada juga yang sudah bisa diisi ulang, tidak sekali pakai gitu ya. Nah, seperti rudal dari Mistral, kemudian Striker, ini termasuk rudal yang bisa diisi ulang. Ini beberapa jenis pesawat, rudal pesawat tempur. Sini untuk pesawat tempur kita karena kombinasi dari Eropa maupun dari Rusia, maka ini
campur-campur ya, ada jenisnya RH atau KH dari rudal-rudal Sukhoi maupun MiG, dan juga ada rudal-rudal Sidewinder, kemudian rudal dari kelompoknya produksi Amerika dari F-16 dan F-22 ya. Cuman kita F-22 belum ada, cuman senjatanya kita sudah punya. Ini untuk rudal-rudal kapal perang kita, ada rudal yang jaraknya termasuk sudah jarak sedang, yaitu kapal dari Cina ini C705. Kemudian ada rudal Yahon ini ya, yang bisa ditembakkan sejauh 300 meter. Seperti itu, ketika ada pesawat atau ada kapal musuh, kita bisa menembakkannya sebelum musuh itu kelihatan dari jarak 300 km, kita sudah bisa menenggelamkan dengan bantuan rudal jarak menengah yang kita punyai. Nah, ini jenis-jenis ranjau yang dipunyai TNI, ada yang ditanam, ada yang menggunakan timer juga. Nah, ini ranjau darat, sama seperti tadi. Jadi kalau ada musuh menginjak, maka dia akan langsung meledak dan akan membunuh tentara musuh tersebut. Oke, ini beberapa jenis bahan peledak militer yang dipunyai oleh TNI kita. Ada yang bisa dirakit sendiri dengan bantuan bahan TNT ya, dengan kabelnya, kemudian dengan pemicunya berupa bahan apinya sehingga bisa membakar dari bahan-bahan tersebut, yaitu TNT sama amonium nitrat. Nah, ini hanya sekadar gambar aja beberapa jenis peluru tank. Ya. Kemudian ini jenis-jenis radar yang kita punyai, termasuk radar-radar yang sini adalah radar jarak pendek, yang untuk jarak jauh kita belum punya, seperti itu. Ini untuk perlengkapan militernya. Kemudian ini adalah bahan untuk perlindungan, ya, perlengkapan seragam dan rompi anti peluru. Ini jenis-jenis pisau yang dimiliki oleh TNI, baik dari tentara biasa maupun tentara elit ya. Nah, ini adalah untuk mereka-mereka yang berada di pasukan khusus, biasanya dilengkapi dengan alat survival juga untuk tinggal di hutan. Jadi dilengkapi alat-alat khusus juga untuk bertahan hidup. Ini alat bidik, kemudian ini alat sandi yang biasa digunakan ketika perang dengan model-model penyampaian berita dengan menggunakan pesan-pesan rahasia. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, mungkin kita masih banyak kekurangannya. Yang pertama itu jumlah yang ada saja masih sedikit. Ya, contohnya kapal selam, kita punya 4, tetapi yang minimal harus ada itu harusnya 12. Terus untuk yang lainnya, kita juga belum memiliki kapal jenis destroyer, kemudian rudal jarak jauh juga kita belum punya, kemudian rudal untuk jarak jauh untuk anti rudal, jadi rudal yang bisa membunuh rudal dari musuh kita belum punya, kemudian rudal untuk radar untuk mendeteksi musuh ataupun senjata pesawat dari jarak jauh juga kita belum punya. Kemudian pesawat kita masih di generasi 3G ya, belum di kelas 3,5G atau 4G, generasi keempat yang lebih canggih. Nah, sebagai penutup, ini mungkin sebuah kalimat yang lazim sering didengar oleh rekan-rekan kita, yaitu civis pacem para bellum, atau artinya jika kita mau mendambakan perdamaian, maka kita harus siap untuk berperang. Artinya ya, walaupun tidak ada peperangan, peralatan kita harus tetap alat-alat yang mematikan dan siap untuk sewaktu-waktu dipakai untuk melawan musuh, seperti itu.
Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf ada lama penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Saya benar-benaran nggak paham loh semuanya. Bapak intel di mana bisa dapat informasi sampai sedetail ini? Oke, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya terkait penjelasan dari Pak Taufik dari sekian banyak pesawat tempur, kapal tempur. Ini luar biasa. Saya Bulia. Oh, silakan Pak Dodi. Pak Topik, selamat sore Pak Topik. Iya Pak Dodi, selamat sore Pak Dodi. Mau nanya Pak Topik, ini berkaitan dengan kemampuan suatu negara dalam bidang pertahanan. Kan kita juga pernah dengar ada masalah embargo senjata Pak Topik. Betul Pak Kalau Dodi. masalah kita juga pernah kena embargo dari Amerika Pak Topik ya? Iya betul Pak Dodi. Itu sekarang posisinya seperti apa Pak Topik sekarang? Apakah kita dalam posisi masih kena embargo? Apa sudah dilepas embargonya? Terima kasih Pak Topik. Iya Pak Dodi, terima kasih kembali. Jadi itu terjadi pada zamannya Pak Harto ya. Kita hubungan tidak baik karena saat itu Indonesia bersengketa menggunakan perang ini untuk melakukan pembasmian terhadap para pemberontak di Aceh dan di Timur Timur. Nah, mereka yang punya senjata akhirnya mengembargo agar pesawat-pesawat tersebut tidak dipakai untuk membunuh rakyatnya sendiri katanya. Nah, selama 10 tahun lebih kita itu tidak mendapatkan spare part untuk perawatan rutin, kemudian juga senjata-senjata bom juga diembargo oleh mereka, sehingga akhirnya pesawat-pesawat kita kalaupun memang mau diperbaiki menggunakan sistem kanibal akhirnya. Jadi kalau ada beli dulu pesawat Hawk 40 unit, mungkin karena di kanibal sekarang hanya bisa dipakai dengan 16 unit saja. Nah, sejak zamannya Pak SBY ini sudah ada perubahan, yaitu kita sudah dicabut embargonya dan mulai berdatangan juga pesawat dari Amerika seperti F-16 tipe C dan tipe D yang jauh lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kemudian rudal-rudal juga sudah banyak. Dan sekarang yang sedang dipermasalahkan itu adalah Rusia ya. Atas kebijakan Amerika kita sudah memesan banyak sebenarnya peralatan tempur dari Rusia karena Amerika menghalangi dan menghukum negara-negara yang akan membeli pesawat tempur ataupun senjata dari Rusia. Maka Indonesia membatalkan untuk membeli Sukhoi, membeli rudal-rudal jarak jauh ya. Iya. Sukhoi 35 gagal Pak Topik ya? Iya gagal, ganti sama Rafale dari Prancis. Oke Pak, berarti posisi saat ini kita sudah embargo sudah lepas Pak ya, udah nggak ada lagi embargo Pak ya? Sudah lepas Pak. Dari Inggris juga sekarang kita dapat tawaran untuk mendapatkan pesawat mini destroyer jenis Arrowhead yang 140 meter itu. Bukan Typhoon Kapal Pak ya? Bukan ya, Typhoon bukan ya? Bukan Typhoon ya? Kira bukan Typhoon. kita dapatnya yang lebih bagus ya Rafale. Rafale di atasnya Sukhoi malahan ketika diuji. Oke Pak, terima kasih Pak Topik. Sama-sama Pak. Pak Fardian mau bertanya? Halo. Ini pecinta militer juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Pak Far. Pak Taufik, ini kan kalau kita pecinta sepak bola kan malamnya main sepak bola, paginya kita kan udah menganalisa ya kenapa ini menang, kenapa ini kalah. Nah, Pak Taufik sebagai pecinta militer kira-kira bisa menganalisa nggak kenapa Rusia butuh 1 tahun untuk menaklukkan Ukraina dan sampai setahun pun kayaknya belum menang itu Rusia ya, padahal kekuatan militernya saya nggak tahu mungkin
selisih jauh ya peringkat militer antara Rusia dengan Ukraina. Nah itu kira-kira apa-apa saja menurut Pak Taufik yang menyulitkan Rusia? Apakah relevan kekuatan militer, peringkat ranking militer dengan kemampuan melakukan atau memenangkan suatu perang gitu Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Far. Sebenarnya kalau tidak ada peran dari negara-negara NATO, mungkin dalam waktu 1 bulan Ukraina sudah jatuh ke tangan Rusia ya. Nah, ini pun sudah banyak daerah-daerah yang dikuasai, terutama yang di tepi barat itu, yang tadinya termasuk ke wilayah Ukraina, sekarang udah menjadi wilayah Rusia. Seperti Donetsk, kemudian wilayah Luhansk itu juga udah masuk ke Rusia. Jadi campur tangan dari NATO inilah yang menyebabkan Ukraina yang tadinya mau menyerah tuh jadi tambah percaya diri karena kekuatannya dikuatkan dengan datangnya pesawat tempur, tank, rudal-rudal, sama senjata peluncur roket dari kelas berat, sehingga ya membuat mereka bertahan. Adapun motifnya kalau yang saya tahu sih, kenapa NATO berambisi untuk mempertahankan Ukraina, karena sejak Perang Dingin ya mereka tidak mau ada musuh saingan di dunia ini kecuali negara mereka gitu loh. Karena Rusia itu adalah bekasnya Uni Soviet yang udah runtuh, maka Rusia di sini berusaha menguatkan hegemoninya dengan beberapa negara tetangganya seperti Cina untuk biar blok timur itu masih ada. Nah, Ukraina itu berbatasan langsung dengan Rusia. Jadi kalau kita punya tetangga, kita mau aman, maka tetangga kita itu jangan sampai kan ada tetangga yang mungkin mohon maaf mantan narapidana atau gimana gitu kan. Nah, begitulah mungkin Rusia juga khawatir kalau tetangganya ini dikuasai oleh musuhnya, maka mudah sekali nanti masuk ke wilayahnya, tinggal menempatkan alat-alat berat di daerah perbatasan, membuat pangkalan. Nah, Rusia akan mudah dilumpuhkan seperti itu. Oke, mungkin nyambung dikit lagi. Kita lihat kekuatan militer kita kan cukup bagus ya. Tapi di satu sisi seperti ini mungkin agak politis, tapi nggak apa-apa, kayak KKB Papua itu kan. Apa memang tidak ada cara secara militer kita sampingkan masalah politik, misalnya mungkin takut tentang HAM dan sebagainya, tapi secara militer apakah tidak bisa kita punya suatu teknik untuk menghancurkan mereka ya, misalnya mereka gerilya di gunung-gunung, apa kita nggak punya sumber daya untuk mengatasi KKB itu? Karena berlarut-larut juga kan. Sakit terakhir katanya penerbangan di beberapa daerah Papua itu jadi nggak ada yang mau terbang lagi, pilot, dan mengganggu pembangunan sebenarnya itu kan. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama Pak. Jadi untuk beberapa teror-teror yang dilakukan oleh orang-orang tuh ada beberapa jenis ya. Ada yang teror bersifat keagamaan. Nah, yang kalau keagamaan itu gampang untuk dilumpuhkan karena tidak membawa motif-motif politik ataupun kepentingan luar negeri. Nah, kalau yang saya lihat seperti Aceh, kemudian Timur Timur, dan yang sekarang ini Papua, karena di sini ada peran dari negara luar, ya boleh dikatakan sih, kalau Timur Timur dulu kan dari Portugis sama Australia, jadi ya terus merongrong kita, makanya susah. Zamannya Pak Harto sampai berapa tahun, kalau nggak salah 10 tahun ya, itu terus bersengketa. Karena mereka dilatih, dididik oleh orang luar tersebut. Nah, ketika sudah misah, nanti ya balas jasa pemimpin-pemimpin mereka yang didananya itu ataupun hidupnya disokong oleh luar negeri itu akan menjadi pemimpin, dan pemimpinnya itu akan menghormati negara yang telah membebaskannya dari Indonesia. Nah, tidak jauh dari Papua, sebenarnya Indonesia punya kemampuan untuk memenangkan pertempuran
ataupun peperangan dengan mereka, apalagi termasuk pasukan biasa ya, pasukan rakyat yang dilatih, mungkin kemampuannya pun sedikit. Kemenangan ataupun keuntungan mereka itu hanya satu, yaitu menguasai Medan saja. Medan di Papua mereka udah hafal ya, karena lokal dari daerah sana. Nah, banyaknya tentara kita yang mati itu karena ditembak ketika kita memasuki wilayah yang belum kita kenal. Contohnya, musuh ada di wilayah Duga. Nah, Duga itu belum, di wilayah Papua belum pernah disentuh oleh TNI. Ya, jelas saja mereka harus mencari jalan baru dulu, sedangkan jalan baru itu ternyata udah dipasangi pos-pos ataupun eh, KKB yang berjaga di situ untuk membunuh TNI ketika lewat. Nah, terus yang kedua, kenapa susah? Ya, karena tergantung suasana politik di kita. Kadang suka dimainkan ketika mungkin presiden kita kan sekarang sedang benar-benar memperjuangkan aset Indonesia tuh, seperti saham Freeport, ingin kita miliki persentasinya lebih tinggi agar bisa masuk ke devisa lebih tinggi. Kemudian yang tidak kalah hebohnya sekarang yaitu tambang nikel dan tambang bauksit, yang itu nomor 3 di Indonesia, di negara itu adalah dari kita ya. Nah, ekspor bauksit dan nikel itu selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, Presiden kita Pak Jokowi ini tidak mau karena harganya itu memberikan kontribusi devisa hanya 1%, 2%. Tetapi ketika sudah dibuat olahan berupa kemasan berupa briket ataupun lempengan-lempengan berupa baterai dan lain-lain, mungkin harganya bisa 1000 kali lipat gitu tuh. Nah, suasana politik ini dengan pengaruh kebijakan Pak Jokowi ya mau nggak mau isu akan dimainkan. Ketika Pak Harto pada zaman itu begitu keras ke Amerika dengan membubarkan IGGI, nah makin kencang juga kan pihak luar menekan kita. Nah, ini saya juga khawatirnya dengan Pak Jokowi begitu kencang untuk mendongkrak devisa negara, ada pihak-pihak yang sengaja memperkeruh untuk memainkan isu HAM di Indonesia gitu loh. Jadi kalau tidak ada sebab dulu dari mereka membunuh tentara kita atau melakukan pembakaran, ya kita juga susah mungkin cari alasan untuk menjaga bahwa ini nih mempertahankan negara atau menjaga nyawa dari penduduk-penduduk kita yang ada di Papua. Terus yang ketiga masalah ideologi kayaknya Pak. Sama seperti ideologi yang dibawa oleh negara-negara lain yang pahamnya beda-beda ya, ada yang sosialis, ada yang liberal. Nah, mungkin yang ditanam oleh mereka-mereka di KKB ya ataupun di Papua itu udah punya ideologi sendiri yang berseberangan dengan ideologi kita Pancasila gitu Pak. Udah beda pemahaman. Saya yakin sih yang paling banyak ya ideologi karena mereka udah punya panduan sendiri dan regenerasinya juga saya lihat nggak terputus, selalu bisa merekrut orang-orang baru gitu loh dari penduduk asli Papua, sehingga ya kelihatan jumlahnya makin banyak seperti itu. Mungkin itu Pak Far. Ya, oke, makasih Pak. Masih sempat Bu? Oh, boleh satu lagi yang terakhir ya Pak Nur, silakan. Pak Topik, sejarah Indonesia ini salah satunya kan negara kita merdeka itu dengan para pahlawannya, dengan persenjataannya menurut pelajaran sejarah sekolah itu kan bambu runcing, kemudian Jenderal Sudirman juga nggak pakai kendaraan taktis, tapi pakainya kan digotong gitu. Apakah kemerdekaan kita itu karena keberuntungan dulu melawan persenjataan canggih? Menurut Pak Topik bagaimana kalau dengan persenjataan seperti kita ini menghadapi perang bagaimana Pak? Sebenarnya semuanya itu dengan kondisi kita yang dulu memang dibandingkan dengan negara-negara Eropa ya dulunya senjata lebih modern lah daripada kita ya Pak ya. Tetapi jangan salah, kita merdeka
Ya memang karena perjuangan dari para leluhur kita, nenek moyang kita, bapak, ibu kita, atau kakek kita, yang semua bergabung, baik dari asli Jawa, Sunda, kemudian dari keturunan Arab atau yang lainnya, itu bisa saling membantu dalam melawan penjajah yang memang siapapun itu kena dampaknya kok. Rakyat pribumi atau yang lainnya selalu dimatikan usahanya oleh Belanda saat itu. Harus bayar pajak tinggi, kerja keras, dan segala macam. Nah, perang gerilya yang dilakukan itu memang satu-satunya cara dari pemimpin kita ketika melihat senjata lawan dengan kita itu tidak berimbang. Kita menggunakan bambu runcing karena memang tidak usah membeli dengan harga yang mahal-mahal gitu loh. Karena dulu keuangan kita juga kan terbatas. Adapun sarana yang mudah didapat adalah hutan-hutan yang menyediakan bambu ataupun kayu-kayu yang cukup kuat untuk melawan penjajah. Jadi ada jenisnya panah, tombak, bambu runcing, nah semua itu kita gunakan. Nah, cara kita itu kebetulan ditiru Pak oleh Vietnam melawan Amerika. Sampai akhirnya Amerika selama 16 tahun pengen Amerika menguasai Vietnam, akhirnya gagal. Hampir 1 juta tentaranya itu habis di Vietnam, terbunuh. Karena cara yang dilakukannya itu belajar dari bukunya Jenderal Sudirman ya, mengenai perang gerilya. Jadi menggunakan senjata-senjata seadanya, memasang jebakan-jebakan berupa lubang-lubang, perangkap-perangkap, yang akhirnya bisa membuat tentara musuh itu mati. Nah, kalaupun senjata pistol 1, 2 atau berapa itu biasanya dari kemenangan-kemenangan menyerang markas musuh, kita masuk ke dalamnya, ada mortir, ada pistol, atau ada bom. Nah, itu semua adalah dari hasil rampasan seperti itu. Gimana Pak Nur? Ya Bu, jadi intinya kita bukan karena keberuntungan, tapi memang melalui perjuangan walaupun dengan alat seadanya. Betul Pak Nur. Iya. Peperangan yang di Surabaya itu Pak Nur kan cuma taunya 1 jenderal dari Inggris yang mati ya Pak Nur. Sebenarnya ada 3 itu Pak Nur. Jenderal pangkatnya Brigjen itu yang mati melawan rakyat Surabaya. Tapi yang dipublikasikannya cuma 1 ya Pak, Brigjen Malabi doang. Gitu. Mantap Pak Taufik, ini ya duta militer di tempat kita ini. Apal semua. Oke, berhubung waktu juga sudah habis, terima kasih banyak Pak Taufik untuk sharingnya, luar biasa. Kita boleh kasih reaction buat sharing kali ini, sangat menarik, memberikan kita wawasan baru ya. Oke, sharing kita selesai hari ini. Buat Bapak Ibu sekalian yang masih mau join, untuk sesi sharing yang kedua tentang pengisian SPT personal, boleh nanti join di jam 4 ya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Taufik. Luar biasa Pak Taufik.